Kalau di perguruan silat itu, di silat itu banyak juga yang cerita katanya banyak mitos-mitos tenaga dalam. Gimana tanggapan? Nah kalau dipukulnya gini, berapa? Itu beneran lo berani lo? berani. Hah? Berani. Nggak kenapa-napa tuh? Enggak, insya Allah. Nggak kenapa-napa. Jangan kabur tapi insya Allah. Oke. Coba bismillah dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kedatangan tamu-tamu yang luar biasa nih. Ini pasangan suami istri yang ketemunya di tempat Dunia persilatan. tempat orang pada berantem. Dia ketemu, jadi kawin. Ini namanya satu Denny dan satu Wewe. Ini mungkin bagi teman-teman para pecinta silat udah nggak asing lah wajah kedua orang ini. Denny ini, Wewe dulu kali ya. Wewe ini adalah seorang juara dunia silat. Berapa kali? Udah 2 kali ya, Wewe? 2 kali. 2 kali juara dunia silat dan Asian Games gitu ya. SEA Games. PON udah emasnya udah kemana-mana lah Wewe ini. Dia disebut biasanya ratu apa bro? Ratu tendangan T. Kata orang ratu tendangan T ya. Ratu tendangan T. Orang lain yang bilang. Ratu tendangan T ya. Kita nggak pernah ngakuin. Iya. Satu lagi Denny ini memang predikat juaranya nggak sebanyak istrinya. Tapi dia ini dikenal dengan orang yang berani di saat tiap ada apa ya bisa bilang ya bentrok antar perguruan silat. Biasanya Denny ini yang datang dan akhirnya mendamaikan. Entah apa yang dilakuin sama Denny, kok berani banget dia begini gitu loh. Den, sehat Den ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang masih latihan? Ngelatih sih bang. Ngelatih? Nah. Lo ininya apa? Lutut cedera kan lutut? Lutut cedera bang, ACL, Lutut cedera, ligamennya kan? putus. Bro, dia buat kalian berdua, silat ini apa sih menurut kalian? Kamu lo? Kalau Suatu kehidupan ya? kalau bagi aku pribadi sih bang, kalau silat itu adalah kehidupan aku gitu. Silat is my life. Oke. Soalnya dari kecil sampai sekarang semuanya dari silat gitu. Baik itu sekolah, kuliah, terus kerjaan dan suami pun dapatnya dari silat. Jadi sampai kawin pun dari silat. Iya, ya? betul. Oke, kalau lu Dan gimana Dan? Sama sih bang. Jadi, sama ya? Iya, sekolah gratis dari silat, masuk kuliah, kerja. Nggak pernah bayar tuh sekolah lu? Dari silat semua tuh? Iya, kalau sekolah ya. Jadi saya dulu masuk sekolah olahraga yang semua digratiskan. Iya. Itu dari pencak silat juga masuknya. Karena berprestasi sebenarnya. Berprestasi, tapi harus dicatat loh atlet yang berprestasi. Iya. Kalau dia ngaku-ngaku atlet, cuman nggak berprestasi ya nggak bisa juga. Oke. Ini Denny sama Wewe ini dia punya channel YouTube namanya Denny Wewe ya. Denny Wewe. Subscribernya pun udah 1 juta juga loh. Gila, ini apa ya? Ternyata pecinta lu banyak juga ya bro ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Apa sih yang biasa rata-rata orang-orang pada pengen kepo tahu tentang yang lo lakuin di sana tuh biasanya yang rame tuh tentang apa bro? Biasanya ya perdamaian Antar perguruan silat. Jadi kebanyakan ada beberapa perguruan yang sering ribut nih bang. Oknumnya sih sebenarnya. Oknum ya, bukan perguruannya, tapi oknum itu dia kadang membawa nama organisasi, padahal oknumnya yang bersalah. Organisasi disangkut pautkan. Nah, kebanyakan juga yang mungkin dari organisasi saya yang dicap yang suka tawuran kayak itu. Ya saya pribadi menunjukkan kalau di dalam organisasi atau perguruan pencak silat itu tidak ada mengajarkan suatu hal yang jelek atau saling bermusuhan. Makanya saya kemana-mana misalkan saya datang yang ke perguruan yang ada masalah dengan perguruan tersebut, saya datang sendiri. Saya menunjukkan ada banyak tuh perguruan Indonesia. banyak banget bang. Banyak banget. Ya ribuan mungkin ya bisa dia. Banyak banget ya. Mungkin yang salah satunya yang bisa dibilang ribut antar perguruan tadi saya datang, ya saya tunjukkan saya sendiri datang pun itu nggak ada masalah karena saya tidak pernah menganggap siapapun itu musuh kita. Ya, bukan berarti mendamaikan tapi mencontohkan bang. Jadi digarisbawahi bukan mendamaikan, mencontohkan bahwa sebenarnya pencak silat itu seperti ini, adem, ayem, saling support kan. Bukan seperti hal yang di kadang media itu saling menjelekan antar perguruan juga kan. Nah ini kadang miris. Dibesar-besarkan juga. Dibesar-besarin. Kira ada yang bagus-bagus nggak ditonjolin gitu oleh media lain. Karena ada yang jeleknya saling menjelekan. Nah ini saya pengen menunjukkan bukan cuma antar perguruan bahwa pencak silat itu ajaran yang bagus. Bukan cuma datang ke perguruan silat karena saya juga datang ke bela diri lain juga bang. Saling mengenalkan juga. Oh gitu. Sharing-sharing ilmu. Memang itu biasa ya? Apa namanya di mana di saat Lintas pendekar orang bilangnya apa sih orang bilang? Kalau Atlet silat atau pendekar? Silat pendekar sih banyak. Pendekar ya? Pendekar tuh datang ke perguruan ini untuk sparring. Untuk sparring sih enggak. Enggak. Jadi?
tapi lebih ke sharing-sharing. Misalkan di bela diri ini dari mana sih asalnya, saling cerita Bang. Tapi kadang juga ada juga di beberapa perguruan yang mau ngajak saya sparring, bukan saya yang ngajak nih ya, digarisbawahin. Kalau saya tidak akan pernah datang ke suatu perguruan untuk menantang, itu saya tidak akan pernah di konten saya, kecuali kalau memang ada sparring di konten saya, itu dari mereka yang mau ngajak, mungkin bukan menantang ya, sama-sama belajar Bang. Tapi Dari di channel saya. lo itu banyak lo akhirnya sparring sama perguruan ini, perguruan Ada. ini datang. Iya benar Tapi Bang. nggak semua yang saya datangin itu sparring nggak Bang? Jadi gini Bang, biasanya di salah satu perguruan atau beberapa perguruan itu mereka punya atlet. Karena kan biasanya kalau kita sparring itu berarti dunianya udah dunia IPSI sebenarnya. Jadi karena mereka punya atlet, mungkin karena kebetulan mereka tahu Ini dijelasin dulu sebentar, dunia IPSI itu ikatan pencaksilat Pencaksilat seluruh seluruh Indonesia ya? Iya. Untuk organisasi kita. induknya ya. Induk kita. Jadi kalau misalkan kita kebetulan kalau misalnya suami datang gitu terus lagi bersilaturahmi gitu ke perguruan, ya mereka mungkin pingin menjajal kemampuan, pingin melatih si atletnya itu untuk dengan sparring dengan beliau gitu. Jadi Sekalian sebenarnya- jajal juga kemampuannya Denny kayak gimana sih gitu kan? Iya maksudnya Padahal Kok saya viral itu gitu saya kan? nggak seproduktif dulu kalau udah jadi pelatih kan saya nggak tapi latihan lagi. sebenarnya sih gini loh Bang ya, kalau atlet itu lebih tepatnya semakin banyak kita try out, semakin banyak kita sparring partner dengan orang lain itu berarti pengalaman kita bertambah gitu kan. Nah makanya kebiasaan kalau misalnya kita bersilaturahmi tuh kadang si atlet itu pingin nyobain, Bang sparring dong sama gue gitu kan, kayak gitu. Aku pingin nyobain nih, Oke. pengen nyobain nih sparring kalau sama atlet yang ini tuh kayak gimana gitu, kayak gitu. Karena kan sebagai atlet yang baru muncul atau yang masih pengen berprestasi tuh harus banyak sparring gitu. Dan kebetulan karena kontennya suami silaturahmi ke perguruan, terus ada konten sparringnya juga. Jadi ya mungkin itu yang dimanfaatkan oleh atlet-atlet yang baru mau berprestasi untuk ini kebetulan nih ada Bang Denny sparring deh kayak gitu. Itu ada kebanggaan juga kali mungkin buat teman-teman atlet baru yang bisa nantang lo sparring gitu ya. Kayak gitu kan sih? Enggak juga sih. Tapi enggak, kita di sana enggak ada menang kalahnya, enggak ada Bang. Sudah sparring kita sharing-sharing, misalkan apa sih kurangnya saya, apa sih kurangnya atlet ini, jadi sharing-sharing kayak gitu. Iya. Nah kalau kayak WW sendiri, ini kan udah juara dunia nih, ada yang nantang sparring juga? Kalau sih lebih jarang ya, karena tapi banyak sih yang kadang pengen Pengen tes nyoba tendangan. nih, pengen nih nyoba KWW Nangkep. nendang teh gitu. Karena kan memang selama jadi atlet itu kan andalan aku tendangan teh nih Bang. Jadi kalau misalkan video-video yang viral itu kan video yang aku nendang teh terus orang tuh terpental. Nanti munculin gitu. dikit ya tendangan teh ya, videonya tadi. Jan di sini. Nah itu kan video yang viral nih, jadi banyak atlet-atlet yang lain itu yang memang mungkin mengidolakan gitu kan, pengen dong Ngerasain ditendang iya, sama WW gitu. ngerasain gimana nih Ada yang tendangannya nendang, ada kayak yang gimana, nangkep juga ya? ada juga yang pengen ajarin dong Kak tendangannya kayak gimana, padahal sebenarnya sih tendangannya sama aja sih Bang, cuman Gitu-gitu karena mungkin kan Timingnya. latihannya yang berbeda ya, karena Iya. kan untuk melatih semua serangan sih sebenarnya bukan teh aja, butuh timing yang tepat dan timing itu kan harus dilatih gitu sih Iya. sebenarnya. Gua ngeliat, gua kan sempet lihat ya tadi tendangan T-nya si WW ya udah nih. Ini WW ini kayak mata, kayak kakinya punya mata gue liat nih. Dia pas dapet setelah ketak, das jatuh orang. Betul. Lu ada mata kali WW di kaki lu WW. Mata Ada kaki. mata kaki. Ini menarik ya. Jadi pencaksilat ini kan sebenarnya bela diri dan olahraga Budaya bangsa. budaya Indonesia ya. Ya. Yang rata-rata di seluruh Indonesia ini, di wilayah Bumi Melayu ini banyak sekali perguruan-perguruan yang berbeda-beda. Ya. Gayanya ini. Nah, Ciri apa sih khas. biasanya perbedaan dan ciri khasnya tuh biasanya contohnya kayak gimana itu Den? Perbedaannya. Kalau mungkin dari setiap perguruan tuh ada ciri khas masing-masing. Ada dari segi baju. Mungkin baju saya baju hitam, ini bajunya putih. Dari sabuk. Apa perguruan Kalau saya tuh disebut organisasi. Jadi Oke. bukan perguruan, kalau kita nyebutnya organisasi. PSHT itu artinya persaudaraan setia hati terhati. Oke. Kalau WW dari Perisai diri. oh bukan kerasakti. Oh bukan, perisai diri. Perisai diri. Heeh. Itu bajunya putih dia Bang. Bajunya putih. Jadi Ada nama kerasakti ada juga kan namanya? Ada. ada. Iya, iya. Ada kerasakti juga. Jadi memang banyak. Jadi ada ciri khasnya dari baju,
Ada juga dari gerakan bang, dari jurus-jurusnya beda. Nama-nama jurus, nama-nama teknik kadang bentuknya sama tapi Tapi beda. namanya berbeda. Nah, kadang juga kayak Oh, gitu. Contohnya. Ya misalkan kalau Antar perguruan kalian Iya, berdua iya. aja deh misalnya. Oke. kalau tendangan Contohnya lurus gimana? gini, Ah. kalau aku tendangan A. Kalau aku gejelik. Nah, Gejelik. beda. Heeh. Itu apa bahasa Betawi? Enggak, bahasa di perguruan. Itu Nama perguruan asalnya mana? perisai Indonesia diri semua itu, kalau perisai diri Oh, itu asal- didirikannya di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Guru besarnya awalnya dari Jawa Timur. Iya. Memang kalau Jawa Timur tuh tepatnya di Madiun tuh disebut kampung pesilat. Oh. Dia rame ya. Madiun ya tepatnya ya. Kalau Madiun memang banyak. Kalau para aku pesilat yang bukan sumber di sana. Madiun, bukan. Kalau Jawa Timur. silat kalau nggak salah di Surabaya. Surabaya ya. Kalau Denny? Di Madiun. Oke. PSHT. PSHT itu Atau Madiun. SHT boleh. Awal terbentuknya dulu di Madiun. Ya, karena kalau di Madiun disebut kampung Ingat nggak pesilat. tahun berapa dulu tuh terbentuknya? 1922. Kemarin baru satu Sebelum abad. merdeka. Iya. Ya, udah satu. Sebelum saya- merdeka udah ada tuh Ada. perguruan. Salah satu perintisnya, perintis kemerdekaan juga. Nah, jadi perbedaan itu yang sebenarnya lebih mencolok ke arah pakaian, gaya, jurus, Beraneka ragam. beraneka ragam. Contohnya misalnya gini, tapi tadi kan yang Denny bilang tendangan. Sebenarnya tendangannya sama, Sama. cuma namanya aja beda gitu. Iya. Atau tekniknya yang berbeda. Kalau sebagian besar memang banyak teknik gerakan yang berbeda, Bang. Cuman kebetulan ada bentuk yang mirip, namanya berbeda gitu. Bentuk tendangannya mirip tapi namanya berbeda. Jadi dulu itu sebenarnya berarti ada yang ngebuat asli awalnya ya. Awalnya silat ini. Jadi cuman bukan silat sih, bela diri lain pun hampir sama tekniknya. Jadi gitu aja paling ke depan, ke samping, ini kan hampir sama bang, cuman Oke. nama-namanya juga beda. Oke. Nah, gini Den, di antara perguruan silat itu ya, itu pasti ada jawarannya masing-masing ya. Ada guru-guru besarnya masing-masing. pendirinya. Bukan, maksud gua satu perguruan ini Ikonnya. ada Oh, icon. ikon atau guru besarnya gitu nggak? Guru paling Ada kalau guru besarnya ada, cuman Guru besar. bukan berarti guru besar tuh harus juara dunia enggak, Iya, kayak nggak gitu harus juga gitu. sih bang. Tapi yang paling dituakan. Ya Yang dituakan, sekarang disegani. misalnya memimpin perguruan itu gitu. Ketua umumnya kali ya? umumnya, Oh, namanya ya. ketua umum sekarang. Ya. Iya, Ada ada sesepuh-sesepuhnya Iya. juga. Mungkin yang udah tua-tua, udah senior kata Kalau orang. di perguruan WW itu pendekar-pendekar gitu maksudnya ya. Pendekar-pendekarnya yang paling jagonya gitu, yang paling. Yang tingkatannya udah tinggi, yang paling tinggi gitu. Oke. Nah, terus gini ya, banyak mungkin nggak tahu mitos atau apa. Dulu gue sempat ikut juga silat dulu gue dulu belajar di kampung gue di Sumatera Barat. Perguruan apa bang? Namanya perguruannya Sungai Patai. Sungai Patai, Kalau lokal ya? teman-teman ada yang tahu mungkin coba itu lokal sih. Sumbar ya? Langsung belajar sama guru besarnya waktu itu di Sumatera Barat. Kalau di perguruan silat itu, di silat itu banyak juga yang cerita katanya banyak mitos-mitos tenaga dalam. Gimana tanggapan seorang atlet-atlet besar di Indonesia ini tentang tenaga dalam di dunia silat? Tenaga dalam tuh banyak arti sih. Ya, kalau saya menyebutnya, kalau kita belajar di dunia olahraga itu ada nama tenaga dalam tuh second wind bang. Oke. Tenaga dalam itu keluar pada saat kita terdesak. Contoh nih, kita lari biasa, ada anjing ngejar, tiba-tiba kita bisa ngelompat. Itu tenaga yang tanpa kita sadari, itu kalau menurut saya sih. Padahal udah capek. Iya, udah capek, ya, lari juga. Ketika capek sudah lihat mau sampai finish, larinya tanpa ngebut. Mungkin itu tenaga kedua. Itu bagi saya sih. Iya. Tapi banyak juga orang yang mengartikan mitos-mitos tenaga dalam. Mungkin Bisa mental, mungkin ya segala kalau entah kalau WW sih, kalau mungkin kalau zaman dulu ada kali ya Bang ya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Maksudnya Tapi banyak artian tenaga iya, dalamnya yang gimana? itu kan mitos kan sebenarnya, maksudnya karena WW belum pernah nyaksiin. Nggak pernah nyaksiin langsung. Belum pernah nyaksiin. Ini kan sudah Anda berdua ini sudah malang melintang di dunia silat nih, 20 tahun loh dunia silat. Menyaksikan langsung atau mungkin diajak sparring sama pesilat yang punya tenaga dalam gitu? Itu tadi. Nggak. Kalau selama WW ikut silat, kebetulan kan WW fokusnya di atlet Bang ya. Sejauh ini WW belum pernah nyaksiin yang memang punya tenaga dalam arti bisa mentalin orang Iya. gitu. Belum pernah Tapi sih. tunggu dulu, tenaga dalam yang gimana yang dimaksud Bang Pasko nih? Oke. Tadi kan pandangan Denny tenaga dalam itu tenaga kedua gitu tadi ya. Yang tanpa disadari. The power of mind kita Nah. akhirnya mengeluarkan kita energi tambahan kita misalnya gitu ya. Mungkin itu juga banyak semua manusia bisa ngalamin itu Iya. kalau di saat terdesak dan lain-lain. Nah, di perguruan silat ini anggaplah kita bahas dulu mengenai tenaga kedua ini. Di silat yang Denny pelajarin ini
ada nggak cara untuk lebih mudah mengaktifkan tenaga dalam tadi gitu loh misalnya? Apa kebal gitu maksudnya? Nggak, yang tadi dulu misalnya, yang terdesak tadi. Yang gimana caranya kita bisa keluar tuh keluar tuh ilmu itu gitu kan? Saya dulu jawab ya. Oke. Kalau di perguruan saya, bahkan di organisasi saya, kita tuh tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmuwan seperti itu, Bang. Jadi kita belajar silat sesuai dengan kodratnya. Kalau dipukul tetap sakit, dibacok tetap luka. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghindar dan bagaimana caranya kita bisa mengurangi rasa sakit ketika dipukul itu dengan latihan fisik tadi. Seingat gue dulu pertama kali gue masuk di perguruan silat, kita motong ayam kalau nggak salah sama makan sirih itu ya. Oh sama. Sama juga? Saya ada di perguruan Ada juga? saya. Itu filosofinya gimana? Kalau di S1 di PSHT Bang, itu pengesahannya. Jadi ketika kita mau pengesahan mau menjadi warga itu pelatih ya. Pengesahannya ada salah satunya yaitu dengan ayam jago. Ayam jago ini juga ada kriterianya masing-masing ya. Kriterianya dan nanti akan disembelih ayam itu, tapi bukan mitos apa-apa. Ayam tadi akan kita sedekahkan, kita kasihin ke orang. Makanya ada kriterianya, ayamnya harus ayam pilihan yang tidak boleh cacat. Jadi kalau mau sedekahkan ke orang itu harus yang terbaik. Itu sih kalau di kita. Filosofinya ke sana ya? Iya. Oke, Jadi memang harus ayamnya ayam yang bagus. Kalau Wewe mau sendiri sedekah. dulu pernah ada gitu juga? Kalau di perguruan WW sih lebih ke latihan pernafasan sih Bang. Latihan pernafasan gitu, kayak misalkan kan kalau kita selain Olah napas. mengolah napas, selain untuk sehat juga kan biasanya suka ada tuh kayak atraksi untuk ngajak apa namanya orang-orang untuk ikut perguruan kita gitu dengan seperti latihan pernafasan, dipukul pakai toya misalnya kayak gitu. Sebenarnya sakit tapi karena kita melatih pernafasan Udah itu terbiasa. jadi akhirnya rasa itu berkurang gitu. Sehingga sekencang Dipukul apapun pakai apa? seperti toya gitu Toya, kan. Terus apa tuh? Tahu nggak sih yang toya kayak Tongkat. restock pramuka tuh Bang? Oke, Nah, tongkat itu ya? Tongkat, Oke, oke. kayak pukul tongkat gitu kan. Terus apa kayak genteng Batu es. kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu sih, genteng sih Bang ya. Kayak dipukulkan di punggung misalnya gitu kan. Belah gitu. Jadi latihan pernafasan itu lebih ke kayak untuk kita lebih ngisi aja gitu, bukan berarti ngisi jadi ngisi ilmu. Power Enggak. kita ya? Jadi yang kalau kita biasa kan ini agak lembek gitu Bang ya. Kalau misalnya kita atur napas terus kita tahan, kan ini jadi keras kayak gitu. Nah, makanya si benda yang keras itu bisa belah gitu kayak gitu. Itu tanpa sentuh atau Disentuh. Kalau tanpa sentuh saya belum pernah nyaksiin. Iya, Bang. belum pernah yang namanya kalau suatu atraksi atau adegan misalnya latihan pernapasan, karena kebanyakan kalau silat itu lebih ke pernapasan sih setahu aku ya. Iya, tapi kalau Iya, saya pribadi sih olah napas itu buat kesehatan sih Bang. Ya semua kan memang buat kesehatan ya, Iya, silat tapi itu kadang buat kesehatan. orang dulu kan bilang ini bisa buat ngancurin ini, kayak itu kan banyak orang kayak itu. Cuman kalau saya sih belajar napas, olah napas ya buat kesehatan. Dan buat power juga kan? Iya, Makin kita tapi kadang orang napas kayak kita kuat, pemataan itu kebanyakan ya banyak trik juga sih Bang. Kayak mukul ini itu ada triknya. contohnya misalnya apa ya? Matain bata misalkan. oke. Kan matain bata kan banyak orang yang ditampil itu ada yang sekatnya gitu. Nah, itu salah satu triknya. Oh. Ya, tapi trik dan teknik itu harus dilatih, nggak bisa sembarangan orang. Ayo kamu patahin es sebanyak ini misalkan kan. Ayo misalkan dipukul kayak ini, nggak bisa, tetap harus latihan dan tetap ada selahnya memukulnya. Oke. Jadi itu pun trik sebenarnya. Atraksi ya. Iya. Atraksi, ya tapi kadang ada juga yang cedera juga sih. Kalau misalnya Kalau nggak teknik kalau sih, lebih salah, tepatnya ya teknik sih, teknik, Bang. teknik Oke. bukan trik. oke. Kalau trik itu kan nikul Kalau banget. bata itu ditumpukin tanpa ada Lebih keras. penyangga, bisa itu. Tergantung batanya yang gimana sih. Kalau saya sih gini aja, kalau memang orang punya ilmu sampai katanya disentuh aja bisa langsung hancur gitu, kenapa nggak langsung ikut pertandingan aja ya? Jadi semua itu ada ranahnya, ada yang ranahnya atraksi, Iya. ada juga ranahnya yang di silat prestasi, ada juga yang mungkin ranahnya di koreo. Lu hati-hati ngomong kayak gitu, ntar lu ditantang kayak pesulap merah lo, ada yang nantang lu ntar. Orang yang punya Nggak tenaga apa-apa. dalam. Ah? Nggak apa-apa, Berani lu terima tantangan itu? ya berani. Orang yang punya tenaga dalam? Hah? Bisa Nantangnya apa mental dulu lu? nih? Ya nantang sparring. Ya nggak masalah. Oh ya? Belajar kan, belajar. Kalau misalkan beneran, saya mau belajar Bang. Oke. Ya kan jadi menambah ilmu saya.
Jadi saya tuh Tapi selama lu menjalani ini tidak pernah ada maksudnya tidak pernah ada yang gimana? yang dengan tanpa sentuh lu bisa mental gitu. Kan kok Kalau- gua pernah berapa kali lihat ya, apa namanya di video-video YouTube juga banyak ya. Orang bisa mentalin orang tanpa sentuh gitu-gitu. Kalau ngelihat secara kasat mata, saya pribadi belum pernah, Bang. Maksudnya kalau langsung berhadapan langsung itu kita belum pernah sih Bang ya. Cuman kalau ngelihat dari beberapa video-video gitu kan, ada aja sih yang memang katanya bisa Tapi entah mentalin. itu benar Tapi atau enggak. tapi kalau jujur Rata-rata seperguruan ya. kalau kita pribadi sih selama kita belum melihat secara langsung ya kita belum percaya 100% gitu maksudnya. Bukan berarti kita pengen menantang orang seperti itu nggak, Bang. Tapi kalau memang misalkan saya nih pengen melihat langsung orang yang bisa mentalinya saya nih, atau saya yang mukul. Iya. Kalau memang beneran, Tapi jangan orang lain yang mentalin ya. iya maksudnya Oke. kalau memang beneran bukan berarti wah itulah kamu gara-gara kamu nantang, bukan berarti wah ternyata beneran ini benar. Oke. Saya bisa belajar bahkan juga lu pengen dong. berguru sama Iya. dia gitu. Jadi kita tuh Bang bukan berarti Sharing-sharing. bukan Iya. berarti ngecam orang itu nipu ya, enggak. Enggak. Maksudnya Secara pribadi kita. kemungkinan kalau memang karena kan kita nggak lihat langsung ya, kemungkinan memang bisa dia kan. Cuman karena kita belum lihat langsung, jadi kalau aku pribadi sih aku belum. Kalau dengar-dengar cerita dari guru-guru, masa nggak ada yang penasaran tentang dunia, ya bisa dibilang itu dunia tenaga dalam yang tanpa sentuh, pukul dia bisa bengek begitu kan? Ada cerita-cerita nggak? Kalau Di antara para atlet-atlet ini nih, jagoan-jagoan nih, pendekar-pendekar ini. Kalau saya pribadi sih belum pernah ketemu, Bang. Tapi ceritanya jadi gimana? kalau Di antara cerita- teman-teman. Kalau cerita sih, kalau aku pribadi jarang sih sesama atlet bahas tentang kayak ilmu-ilmu tenaga dalam. Kebal gitu misalnya. Jarang sih Bang, karena kita Jadi percaya sama ilmu kebal? Kalau ilmu kebal, kalau saya sih ya kita tidak mempelajari ya di S1 ya, Bang ya. Jadi kebal itu kadang keberuntungan juga. Oke. Heeh. Oke. Ya atas pertolongan Tuhan lah semuanya, Wallahu Bang. alam sih. Heeh. Ya kan orang ada tuh yang digedein sama golok tuh. Ya Enggak kadang ini. mungkin orang-orang dulu tuh ada yang kebal beneran, Bang ya. Cuman saya nggak tahu ya. Nah kalau yang banyak ditampilkan di video itu orang-orang sakti itu nggak mungkin dia muncul di media dia. Dia pasti Oke. tidak menampilkan apa ya kesaktian dia biasanya. Tapi Oke. kalau misalkan ditampilkan tuh biasanya banyak di Atau setting. ataukah dengan alibi ya orang sakti tidak akan muncul di media, sebenarnya bahwa nggak ada juga sebenarnya gitu. Bisa jadi. misalnya gitu ya. Atau jadi Cuman nggak tahu ya, ini secara pribadi. jadi kayak kita. cerita rakyat gitu kan, cerita rakyat, oh orang ini sakti, sebenarnya belum tentu juga dia sakti gitu kan misalnya. Tapi kalau menurut aku sih Bang, lebih tepatnya menurut aku sih bukan sakti kali ya, lebih terlatih mungkin ya, karena kan untuk kayak mukulin pisau golok tajam gitu. gitu kan itu butuh latihan mungkin ya biar supaya nggak sampai luka kayak gitu. Tapi bener kebal nggak sih? Itu karena apa? Karena emang dia latihan atau emang ada triknya? Ada juga trik, Bang. Ada yang trik. Lu berani? Berani. Ada yang kayak ditampil Ini wesi-wesi golok? itu. Ya wusi kayak wusi itu wusi Ya, itu. saya berani kalau kayak itu. Hah? Tapi kan untuk Tanggapan lo Zub? Tanggapan lo tentang wusi itu apa? kalau saya sih wesi-wesi ya, Oh. settingan sih itu. Settingan. Ya. Karena Ini bukan orang sakti nih. nggak tahu malah sakti tidak. Ini pendapat saya, Bang. Iya, Bisa pribadi, salah, ya. bisa benar. Iya. Tapi kalau yang saya lihat yang kemarin, saya juga bisa kalau kayak gitu. Bisa lo? Bisa. Golok. Iya, dia juga untuk memperlihatkan golok itu tajam atau tidak bukan dengan slice-nya buah. Kalau buah itu golok tumpul pun bisa, Bang. Tuh, Gue tantang lo pakai golok gimana? boleh. Hah? yang Lo tajam. berani nggak? Berani. Berani? Berani. Jangan lo ngatain wusi lo nggak berani lo gitu. Saya nggak ngatain. Oh, nggak Cuman- ngatain. cuman kalau menurut saya pribadi Iya, iya. itu di setting dan saya bisa kalau kayak gitu. Nur, lo masih punya golok nggak? Ada golok nggak? Ditantang ini. Coba golok. Golok, we. Ini golok yang tajam apa enggak? Tapi di wisi-wisi itu ada kecelakaan juga dia. Kena Luka. juga tuh ya. Nah, itu salah teknik. Ini Oke. wah beneran nih. Wah. Tajam nggak ini? Wah. Ini golok apa nih, Nur? Motong sapi. Potong sapi wah. tajam berarti. Oh, bener. Oh, sampai karat gitu, Bang. Hah? Tapi ntar kenapa-napa tangan lo, Bro? Enggak. Ntar gue yang salah lagi kan kayak wusi itu. Berani nggak, Bro? Berani kalau kayak wisi-wisi. Apa kita tes dulu nih golok tajam apa enggak? Gimana caranya? Saya ada- jelasin aja kali ya. Oke. Sebenarnya Kertas kalau ya, pakai kertas kali ya? Untuk menilai ketajaman golok itu bukan slice kayak
kayak usi-usi itu kan jeruk tuh. Ah. Sebenarnya golok tumpul pun diginiin bisa bang. Kalau untuk ngetes ketajaman golok, yaitu dengan kertas, setajam silet gitu Oke, kan. oke. Dengan apalagi tisu lebih tajam lagi gitu. Nah, dan juga ada tekniknya supaya kita terlihat kebal. Itu yang dipotongnya tuh bukan ngiris kayak ini. Ada juga orang yang disetting dengan mengiris golok itu dengan golok yang tumpul. Tapi mungkin ada juga atraksi yang memang dia beneran. Saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah melihat secara langsung. Mungkin ada yang beneran. Tapi yang kalau saya lihat di usi-usi itu bisa setting. Jadi Coba. mukulnya rata-rata yang mukul itu dia orang sendiri. Oh. Kan? Atau ini saya sendiri nih mukul. Ah. Bang Pasku mau saya pukul nggak? Enggak. Ya, Gua saya aja ya. Enggak. Nah, jadi mukulnya dia rata-rata gini. Cuman kalau terbeset bisa luka. Oke. Kalau goloknya tajam. Oke. Kalau golok nggak tajam digini aja bisa. Oke. Jangan. Lumayan. Golok daging itu. Nah kalau dipukulnya gini, berapa? Itu beneran lu berani lo? berani, Hah? berani. Enggak kenapa-napa tuh? Nggak, insya Allah. Nah, kenapa-napa. Jangan takabur repot. tapi insya Allah. Oke. Coba bismillah dulu. Tuh kalau dipukul kayak ini berani walaupun tajam. Di perut nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Asal jangan. Nah kalau di usi-usi itu ada berdarah karena dia salah pukul. Oke, Kepukulnya di tulang. Jadi kalau menurut saya kalau kata orang Wah, kepukul di tulang. Aduh, kebeset lah. Kebeset dong. Kalau misalkan masih benda lembut, nah ini aja masih merah sih. Oke. Ya. Tapi dia nggak akan berdarah. Oke. Kalau dipukulnya kayak gini ya. Oke. Oh gini. Yang penting kan itu ada triknya bang. Oke. Dan tergantung ininya kali ya, goloknya kali ya. Tapi Itu saya nggak- bentuk Wewe juga kebal juga. saya nggak kebal. Saya nggak kebal. Oke. Takut gue bro, taruh dulu bro. Aduh, ini golok beneran bro. Makanya tadi trik pun orang tetap harus terlatih bang. Oke. Dan kita tidak bisa kalau dia niatnya hiburan ya nggak apa-apa. Jadi menurut lo hal-hal kebal-kebal seperti itu menurut lo teknik gitu ya? Nggak tahu juga sih. Cuman yang saya lihat kadang orang ditampilkan di YouTube. Mungkin ada yang beneran, saya nggak tahu. Ada kemungkinan Ada juga. kalau aku sih pribadi ngerasa pasti ada sih bang yang kebal memang Yakin lo pasti, tapi lo belum lihat. Gue juga pun nah belum itu lihat. makanya Bang Pasko sendiri nih percaya nggak? Enggak. apa ya maksudnya gimana ya bang ya kalau belum ngelihat tuh memang nggak percaya 100%, cuman karena ya Tapi ada juga loh yang orang berani nyesetin pakai silet. Atau ada saya pernah lihat di video, tapi nggak tahu bener atau enggak. Tapi silet pun ada yang bisa disetting yang dia bagian tumpulnya. Nah tapi ada juga orang sebelum ngetes disetting kertas tajam, gitu kan? Ya ada ceritanya katanya walaupun udah dibelek berdarah-darah katanya ada satu perguruan akhirnya dibeginiin jadi sembuh lagi. Gue bilang itu bener ada nggak sih? Kalau itu atau saya- cuma cerita? Saya kurang percaya. Lo pernah dengar nggak itu? Kalau Ada di- dengar nggak cerita kayak gitu? Kalau dengar cerita sih pernah sih bang. Dengar cerita orang-orang kayak itu kan orang-orang dulu sakti-sakti katanya. Iya, orang lebih nggak bisa dibuktiin lagi kalau bicara orang dulu namanya ya. Iya makanya. Ya masalah itu sih balik ke pribadi masing-masing sih. Dia Oke. mau percaya atau tidak. Ya selagi kita belum melihat secara langsung ya. Bukan berarti kita mau menantang nih di garis bawahin lu. berarti kita menjelekkan juga Iya, ya. bukan berarti menjelekkan. Ya Tapi nggak perlu semuanya tetap jelek-jelekin, tapi harus latihan. kalau itu jadi pembodohan publik kan jadi. Nah, sebenarnya kalau untuk hiburan saja sih nggak masalah bang. Hiburan ya. Saya kasih tahu dulu nih hiburan nih ya, ini teknik nih ya gitu loh. Nah, yang nggak boleh itu setelah melakukan hal-hal kebal itu jual jimat langsung. Kamu kalau pakai jimatnya langsung kebal nih. Saya pernah lu ngikutin di pasar-pasar kayak ada atraksi kebal keluar asap. Ujung-ujungnya dikumpulin diajakin ke belakang bang. Beli cincin ini ntar kamu kebal. Aduh, langsung pergi aku. Gitu ya. Pernah saya. Oke. Fenomena apa lagi? Lu akhirnya lu ngebuktiin, wah ternyata ujung-ujungnya begini gitu. Ada lagi nggak misalnya? Itu aja sih. Misalnya yang waktu- mental-mental itu misalnya. Saya belum pernah nyaksin. Jadi Belum pernah saya nyaksin. nggak bisa bilang itu beneran atau tidak karena saya tidak ada di tempat tersebut. Nah, tapi kalau saya mau mentalin dengan murid saya juga bisa. Oh gitu. Dek, kamu harus mental ya. Oh gitu. Mental. Enggak maksudnya di setting lah. Bang. Kalau sama murid saya. Oke. Tapi kalau secara langsung kalau memang ada pengen saya nyoba. Oke. Kalau memang beneran akan saya kasih tahu beneran nih ke publik. Oke. Tapi kan kalau memang ada beneran itu berjasa banget buat bantu TNI, Bang. Iya, harusnya di zaman kemerdekaan kita Kemerdekaan. nggak lama-lama kita bertarungnya gitu kan. Nah, saya bisa Kalau orang zaman dulu ada ya. dibantu lah para TNI. Iya. Kita support kalau memang beneran kan, Bang? Iya.
Tapi gue tahu gue dulu memang pesilat-pesilat itu juga ikut membantu yang ikut bergabung ke TKR dulu ya. Iya. Di Tentara Kamanan Dan Rakyat. sakti-sakti kan ceritanya. Sakti-sakti ceritanya gitu ya. Ya, kalau menurut saya kesaktian itu karena dia dekatnya dia dengan Tuhan. Iya, Nggak tapi kayak sekarang kan ini- ketembak kan tembus juga, Bro. Kadang keberuntungan juga sih, Bang. Apa? Atau meleset gitu ya. Iya, karena Tuhan belum ajalnya dia, mungkin belum harus dia kena tembak gitu. Iya. Secara logika saya Ya, gue sih. karena memang ya gue sendiri juga belum melihat langsung ya masalah gue ya. Jadi mau percaya ya bingung gue gitu loh. Ya beda kalau kita cerita Tuhan ya beda lah. Masalah kita Ya, harus lihat kalau sudah langsung. orang balik Itu kan- lagi ke Tuhan, udah selesai Ya jangan ceritanya. dong, itu kan ya, gimana ceritanya. Nah sekarang gini, di setiap perguruan itu kadang sering ada tawuran antar perguruan. Dan akhirnya Denny mencontohkan untuk didatangin tuh perguruan yang bertawuran itu. Akhirnya damai. Itu sebenarnya biasanya konflik itu terjadi karena apa sih? Kalau menurut saya sih Bang, itu oknum ya, bukan dari perguruannya. Kalau perguruan sudah saya jelaskan tadi, perguruan manapun tidak pernah mengajarkan tawuran atau hal-hal yang jelek. Berarti oknumnya nih, walaupun oknumnya banyak. Nah ini yang saya lihat adalah orang-orang yang labil ya, masih banyak pesilat yang udah baru menjadi warga atau pelatih, itu sudah langsung kayak gitu. Justru yang tua-tua itu mengajarkan yang baik, jangan bermusuhan seperti itu kan. Dan saya pribadi juga, saya selalu bilang ketika di konten saya, setiap perguruan manapun itu tidak pernah diajarkan bermusuhan. Makanya saya datang ke perguruan tersebut sendirian, disambut malah Bang, disambut dengan baik. Di saat perguruan itu lagi bertengkar. Lagi bertengkar, saya datang ke perguruan tersebut, disalimin, Bang, adem lah, bisa Bang Pasku lihat sendiri kalau di konten-konten saya. Dan mereka juga menyuarakan kalau perguruan silat itu memang seperti ini, sudahlah adanya perpecahan gitu. Ya banyak pro dan Dan kontra. akhirnya juga. damai. Ya damai itu mencontohkan saja. Oke. Sebenarnya Tapi masih ya. kalau menurut WW pribadi ya, perguruan itu nggak ada yang bentrok sih Bang, hanya oknumnya aja. Tapi kan rame tuh tawurannya. Tapi tawurannya gue sorry ya, lucunya ngeliatnya Bukan kayak ini kan perang. para ahli-ahli bela diri ya. Kenapa tawurannya nggak kontak fisik gitu loh, tapi Makanya. kontaknya pakai batu Iya. juga ujungnya. Makanya, Pakai dan senjata tajam kadang juga. Bang ya, yang jadi sasaran itu bukan orang, tugu. Jadi tugu-tugu perguruan itu dihancurin, dilemparin gitu. Ngerusak. Iya, ngerusak. Ngerusak. Makanya kadang disebut pendekar tugu kan. Saya bilang kalau memang mau berpartisipasi, ngangkat nama perguruan masing-masing, mending ke gelanggang saja. Diapresiasi kan. Ada ranahnya daripada ribut di jalan, malah menjelekkan, merugikan, mengganggu masyarakat. Dan ini yang bukan marwahnya dari perguruan masing-masing. Kenapa nggak misalnya gini loh, Den? Orang untuk jadi kayak lo ini kan butuh orang yang punya bergening tinggi dan mungkin dihargain juga gitu ya. Dengan lo datang ke situ lo bisa ya butuh keberanian yang cukup di saat lo datang ke situ kan. Kalau lo nggak dihargain di dunia persilatan mungkin beda cerita jadinya kan. Tapi gini maksud gua, kenapa nggak lo bikin solusi di antara oknum-oknum yang akhirnya memancing keributan dan memancing tawuran antar perguruan silat itu, ya udah dibikinin gelanggangnya aja gitu. Maksudnya dibikinin gelanggangnya, tarungnya misalnya 10 lawan 10 gitu kan. Tapi tanpa batu, tanpa senjata tajam, tarung misalnya. Tapi tetap jadinya ribut juga ujung-ujung kayak gitu Bang. Diadu kan. Diadu. Jadi kalau diadu ujung-ujungnya pasti antar supporter tuh ribut juga kalau kayak gitu. Tapi kan guru-gurunya di situ ada, masa berani mereka ribut? Guru-guru pasti melarang. Oke. Melarang adanya hal-hal seperti itu Bang. Nggak diperbolehin. Ya kalau mau ya ke jalur prestasi. Oke, di pertandingan. Iya. Guru-guru nggak mungkin, maksudnya guru-guru di sini yang tuanya, tertua situ nggak mungkin memperbolehkan pertemuan seperti itu. Pasti ujung-ujungnya ribut. Walaupun ada gurunya, ditonton sama gurunya misalnya. Pasti lari kalau ada gurunya. Hah? Pasti lari. Gurunya pun lari? Nggak, orang-orangnya itu pasti dimarahin. Bukan, maksud gua gini, ini misalnya perguruan X sama perguruan Y. Tawuran mereka. Akhirnya Denny datang, oke gimana kalau kita selesaikan biar nggak berlarut-larut terus. Akhirnya besok ntar di luar berantem lagi. Orang-orang yang tawuran ini ditemuin dalam satu gelanggang. Tapi guru-gurunya ikut nonton. Nggak boleh curang ya, nggak boleh kabur dalam lingkaran itu misalnya. Nggak. Lingkaran yang lebih besar. Nggak akan bisa sih ya. Kan seru Nggak tuh. akan mau. Kalau menurut gue nggak akan bisa sih Bang, karena setiap perguruan itu pasti ada generasi-generasi lagi gitu. Dan walaupun dipertemukan pasti nggak akan ada terima gengsi. kalau misalnya si yang ini kalah gitu kan. Otomatis
baik buruknya saudara sendiri pasti kan tetap dibela gitu. Biasanya seperti itu Bang. Jadi kalau misalnya pas di gelanggang kalah, otomatis kan yang penonton yang sebenarnya tadinya nggak ribut juga ngerasa kayak lu nggak bisa nih, apalagi mungkin pas pertarungannya tuh ada kecurangan kayak apa kayak gitu kan kita atau enggak Tarung bebas aja gitu maksudnya, tapi tanpa batu, tanpa senjata tajam. itu mah ngebunuh orang nggak sih Bang? Tetap ujung-ujungnya kan Ya kan kekerasan. mereka tujuannya itu kan berantem daripada nggak ada gelanggangnya kan. Kalau berantem nggak ada wasitnya tetap bahaya Bang. Bahaya ya. Iya bahaya. Oke. Pasti semua membela perguruannya masing-masing. Tetap harus ada wasit yang memang bukan dari perguruan mereka Tapi itu masing-masing. jatuhnya kriminal nggak sih Bang? Tapi Iya. kalau Ngadu itu orang, disepakati ngadu ayam. sepakati kayak gelanggang gitu kan. Tapi ujung-ujungnya tetap jadinya dendam. Dendam juga ya. Jadinya dendam misalkan ada salah satu kalah atau ada yang bermain curang gitu kan. Oke. Ya dan lebih baik ya jangan diadu kayak itu, diedukasikan saja. Contohnya edukasi kayak gimana? Bertemu tadi kita bercerita sharing-sharing ya bahwa sebenarnya pencaksilat tuh bukan buat berantem doang ini loh. Lebih dari itu. Lagian untuk kayak gitu tuh nggak ada yang diuntungkan dengan Betul. begitu kan. Jadi kayak Rugi. kita mengedukasi aja orang-orang bahwa daripada kita bentrok-bentrokan terus nyakitin diri kita sendiri juga kan ibaratnya gitu. Kenapa nggak kita coba untuk damai aja, Kayak latihan bareng. saling beriringan itu walaupun berbeda organisasi, walaupun berbeda perguruan, tapi kita tetap kayak apa kalau ketemu ya kayak keluarga aja gitu. Tapi solutif nggak di saat cuma sekedar normatif lu datang ke sana untuk kita nggak boleh ribut, kita gini filosofi silat seperti ini gini nih. Orang-orang yang akhirnya memicu permasalahan itu gimana mereka? Sejauh ini semakin Oknum ya, iya, oknum semakin apa dengan maraknya edukasi yang baik-baik sih sejauh ini. Supportnya jauh lebih banyak. Untuk kayak bentrok kayak gitu sekarang mulai berkurang kalau nggak salah ya. Iya. Mulai ya maksudnya biasanya sih Bang kalau misalnya ada yang bentrok-bentrok antar perguruan oknumnya itu biasanya anak-anak muda yang baru ngerasa ini gue udah ikut silat nih hebat nih, terus ngedenger sejarah cerita-cerita dari orang, ada yang manas-manasin biasanya sih kayak gitu. Lu Apalagi- perguruan ini nih gini-gini, akhirnya mereka terpancing emosi, tersulut emosi gitu. Jadi kita mengedukasi mereka yang baru ya Terjun lah ya. iya, baru terjun itu untuk kayak gitu tuh sebenarnya nggak bagus, nggak ada untungnya gitu. Jangan dengerin orang yang cuma bisa ngomporin doang di belakang gitu loh, karena ya untungnya nggak ada. Kalaupun mau berprestasi, berprestasilah di ranahnya gitu kan. Ada yang di atraksi, mungkin ya ada yang di prestasi. Iya. Terus gini, apa namanya persatuan IPSI ya, IPSI namanya ya. IPSI itu sekarang kan dipegang sama Pak Prabowo ya sekarang. Ketua ya? umumnya. Ketua umumnya Pak Prabowo ya. Dan Pak ketua Prabowo persilat juga Bang. ketua Persila. Iya. Jadi ketua silat dunia lah ya. Ya, antar bangsa. Gimana bro, di saat dipegang sama Pak Prabowo memang ada perkembangan yang luar biasa atau gimana? Kembang ya. Apa yang lo rasakan sebagai atlet? Sebagai atlet, kami merasa di ini ya sama Bapak tuh merasa di support gitu Support dalam berbagai hal gitu kan. Seperti selama Bapak menjabat itu kan atlet itu kan terutama dari dana gitu ya, difasilitasi, terus Pak Bapak Prabowo tuh selalu- royal orangnya ya? royal, iya. Iya. Terus ya kalau misalkan pertandingan single event, biasanya Bapak suka mau mengeluarkan terjun. Kadang nonton iya, langsung ya? kadang dia menyempatkan untuk datang di acara pembukaan gitu. Terus Diundang juga ke rumah beliau, ke kediaman. ya Di Kertanegara atau di Ambalang? Ambalang. Jadi menurut saya pribadi sih ini sih Bang, Bapak tuh benar-benar mensupport banget atlet-atlet. Dan bukan hanya atlet sih, pencak silat lah. Dia Oke. Nah gini, apa namanya, di pertandingan itu bagi para atlet-atlet silat, kalau memang itu mau dikategorikan sebagai karir ya, menjanjikan nggak sih? menjanjikan kalau kita berprestasi. Oke. Kalau nggak berprestasi ya nggak. Contohnya misalnya kayak WW sendiri juara dunia loh ini misalnya, Iya. menghasilkan dari prestasi silat ini. Iya Bang. Jadi Misalnya pertandingan pertandingan apa misalnya, besoknya ada pertandingan apa? Porprov. Porprov ya, misalnya Porprov tuh hadiahnya tuh berapa? Setiap daerah itu beda-beda Bang. Jadi ada yang
Kalau di daerah yang WW sekarang ini 100 juta bonusnya. 100 juta? Heeh. Juara satu? Juara satu. Oke. Lalu di pertandingan apa lagi yang besar? Asian Games Asian kemarin. Games. Olimpiade pun. Juara berapa kali Asian Games? Asian Games Baru- pencak silat baru perdana. Jadi pencaksilat itu baru dipertandingkan perdana Asian Games waktu pas 2018 bang. 2018 ya? Asian Games Dan emas dapat? Alhamdulillah mas. Wow. Dan itu bonusnya 1,5 M. 1,5 M? Mm-mm. Udah nikah tuh? belum. Lu tahu aja yang berduit. Lu kawinin. Kita kan udah lama kita pacaran, Oh, gitu. udah 7 tahun. Kita Iya, iya, pacaran iya. lama bang. Sebenarnya gitu. kita habis SEA Games tuh mau nikah. Cuman karena berhubung yang namanya Iya, loh. perempuan kan kita nggak tahu kalau udah nikah kan takutnya hamil atau apa. Terus kebetulan pencaksilat itu dipertandingkan di Asian Games. Itu kan kita nggak tahu tuh Asian Games itu bakal ada lagi atau enggak. Jadi akhirnya kita mengorbankan untuk ya udahlah kita tunda aja deh setelah Asian Games. 1 emas 1,5 M? Iya. Itu orang. Itu pun bukan hanya itu bang. Sebentar, satu orang itu termasuk ntar dikasih ke pelatihnya atau gimana? Pelatih ada bonus sendiri. Ada sendiri juga? Iya. Bersih Jadi- tanpa potongan pajak juga. Oh ya? Ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya kalau untuk atlet sekarang tuh baik bukan hanya silat sih bang, semua cabang olahraga itu menjanjikan sih bang kalau berprestasi. Apalagi sekarang tuh kan Juaranya multi event ya. pemerintah tuh udah bener-bener mensupport atlet banget gitu. Maksudnya pertandingan olahraga gitu. Lalu kalau kayak juara dunia gimana? Tadi si Gamesnya begitu? Nah, kalau kejuaraan dunia di silat itu kan single event, Bang. Jadi yang kalau misalnya atlet berprestasi itu biasanya bonusnya dari dana pribadi. Nah, Dana kalau- pribadi siapa? Dari Kalau ketua WWE atau waktu organisasi juara dunia itu bonusnya dari Bapak Pak Prabowo ngasih Iya. dana langsung. Iya. Luar biasa Pak Prabowo ini ya. Biasa ya. Terima kasih Bapak. Iya. Kita nggak usah sebutin angkanya lah ya. Nah, Nah terus dari situ berarti gini. Di pertandingan itu kalau di Asian Games itu kan dari Asian Games ya, Asian Games-nya dapat ini ya, dapat dari negara ya? Dari negara. Negara ya. Di juara dunia malah nggak ada dikasih. Enggak, karena itu single event. Karena single event aja. tapi kalau ada persiapan jangka panjang itu ada gaji per bulannya juga mereka, Bang. Hah? Ada gaji per Gaji per bulan bulan? juga. Iya. Itu kan bonus. Oke. Untuk Per bulan event multi event, untuk kayak SEA Games, Asian Games itu biasanya Menang kalah tuh gaji. Iya. Sampai selesai pertandingan. Jadi persiapannya kayak 1 tahun. Jadi gitu. kita pasti kalau jadi atlet itu pasti bakal keluar SK tuh bang. Jadi setiap Nah, persiapan ada SK gaji. apa? Pemanggilan. Pemanggilan atlet. Jadi yang tercantum namanya di SK itu yang akan digaji oleh negara. Oke. Itu digajinya boleh tahu nggak berapa? Itu sama semua. Beda-beda. Bedanya Ada apa? tingkatan. Kelas-kelasnya. Ada Yang tergantung juara pasti prestasi. besar. Kan belum juara, kan baru persiapan. Kan Enggak, di kan pas sebelum- kejuaraan sebelumnya dia ada udah juara. pertandingan SEA Games kayak gitu. Jadi atlet-atlet yang Udah namanya sebelumnya dia selalu juara di event-event internasional itu gajinya beda dari atlet yang baru masuk pelatnas, baru juara PON ibaratnya kayak gitu. Itu beda. Boleh tahu nggak kalau WW gajinya berapa kalau persiapan? WW paling besar waktu jadi atlet pelatnas itu 15 Bang. Wih, Sebulan. double digit juga ya. Itu belum dari Daerah. daerah. Ada lagi Pemda ngasih? Kalau kita persiapan buat PON, tapi kita misalnya gini loh bang, atlet itu kan kadang eventnya itu berjalannya itu Jangka panjang. jangka panjang kan kita latihan tuh jangka panjang tuh setahun misalnya atau 2 tahun. Latihan gitu ya. latihan dalam durasi 1 tahun atau 2 tahun itu kan ada pertandingan yang akan kita persiapkan selain SEA Games misalnya gini kan bulan November ini ada pertandingan SEA Games. Tapi nanti bulan Januari ada pertandingan PON misalkan kayak gitu. Nah itu kan walaupun kita TC-nya di Platnas untuk persiapan Training SEA center. Games, Oke. tapi kita punya jatah juga gaji dari Platdanya Dari daerah. karena kita juga persiapan untuk PON gitu. Jadi kalau misalkan pertandingan itu lagi merangkap misalnya kayak gitu, gajinya double. Walaupun latihannya di Pelatnas. Karena kan memang Bawa nama daerah. yang penting kan kita latihan. Kayak pelatih misalnya dikasih berapa biasa tuh? Ya kurang lebih tiap daerah beda-beda bang. Ada Iya. yang 5 juta, ada yang 3 juta. Oke, nambah Tapi- lumayan lah ya. Ya lumayan lah untuk Iya, iya. untuk bukan lumayan lagi sih kalau lebih besar daripada gaji UMR kan bang. Iya.
Ya tapi kalau berprestasi. ya itu makanya Paling kecil berapa misalnya di atlet-atlet yang mau ikut itu persiapannya paling kecil berapa sih? Persiapan yang mana lu? Oh di pelatnas. pelatnas paling kecil 7,5. 7,5 juta. Ya. Itu udah hitungan atlet ya? Iya. Walaupun dia belum juara. Belum juara SEA Games Untuk internasionalnya. Untuk tim pelatnas lah ibaratnya gitu. Oke. Lumayan ya, menjanjikan ya. Iya. Ya bagian Berarti berprestasi. Ini kan lagi persiapan nih. Kalau- Persiapan untuk Prof. Porda. Nah, Dia gajinya itu beda daerah. dari daerah gajinya. Itu nggak ada gaji? Digaji. Oh. Ada oke. juga. Tapi kan semakin tinggi eventnya, pasti yang akan ngebiayainnya kan semakin jadi semakin besar. Jadi kayak misalkan kita mewakili Indonesia Bang, jadi ada gaji dari Indonesia, biasanya dari provinsi ada, di daerahnya ada lagi biasanya. Kabupaten pun ada ngasih juga. Ya, Ya, itu Bupati dia. pengen ngasih juga gitu ya. Bonus. Gengsi-gengsian. Oke. Termasuk bonus bang. Jadi kayak misal bonus. Daerah juga ngasih. Kalau kita juara Asian Games kayak kemarin saya bonus dari dari Indonesia. Negara dapat 1,5 M. 1,5 M. Provinsi ngasih. Nanti provinsi pasti ngasih. Setiap provinsi berbeda-beda. Biasanya kayak kemarin misalnya. Yang terbesar itu DKI 750 juta dari provinsi. Gila deh kayaknya. Jawa Barat Jawa Barat karena atletnya banyak banget bang. Banyak atlet dari Jawa Barat. Jadi kita dapatnya berapa waktu itu ya? 50 apa 40 juta? juara dunia, juara SEA Games. Asian Games. Karena atlet Jawa Barat tuh banyak banget sih bang. Memang hampir mayoritas yang juara Asian Games itu kebanyakan dari Jawa Barat. Tapi sudah perhatian itu udah luar biasa. Tapi Ya? untuk memberikan seperti itu aja kita udah terima kasih gitu ya untuk provinsi. Karena kan mereka kan harus ada dana yang harus dialokasikan kan. Kabupaten ngasih lagi tuh. Kabupaten juga biasanya ngasih Lebih lagi. gede malah. Ya biasanya kalau atletnya cuma satu gede bang. Iya, tergantung atletnya Bang. Jadi sebenarnya bonus, Gengsi-gengsian bonus juga. itu tergantung daerahnya, Tergantung bupatinya lah ya. tergantung bupatinya Dia juga. mau gengsi gak gitu kan. Iya benar. Iya, Kadang- support nggak atlet Kadang kita. harus dipanasin Iya. dulu juga Bang. Iya. Iya, Dari bener, sini bener, nggak sini kita panasin ya. Iya. Gitu ya, kadang digoreng juga tuh. Tapi mungkin kalau kata orang, wah enak ya atlet pelatnas gajinya gede. Tapi untuk perjuangan di sana itu berat Iya banget. dong. Kalau memang mereka mampu ya coba gitu. Orang kadang-kadang lihat enaknya doang, Enaknya doang. nggak ngeliat prosesnya Karena gitu kan loh. untuk menuju ke sana kita harus mengalahkan beberapa juta orang dulu. Iya. Untuk Bener. mewakili Indonesia. Sama kayak orang-orang pada banyak yang bilang, kayak misalnya ada youtuber-youtuber yang kontennya ringan-ringan gitu Ya. kan. Enak ya lo cuma main skusi-skusi gitu doang ya kan. Dapatnya sekian gitu kan. Lo coba main skusi bisa Iya, nggak lo? betul. Ya kan? Prosesnya kan ada. Mikirnya juga ini Iya. harus apa konten selanjutnya. Iya kan? Tapi kadang-kadang orang remehin itu apalagi kayak di dunia konten silat. Di silat-silat itu juga banyak orang yang remehin lo bro. Iya. Gimana pandangan lo soal itu? Kalau banyak ngeremehin sih miris sih Bang. Karena pencak silat ini kan budaya kita ya. Yang seharusnya dilestarikan bukan dihina ya. Bukan dihina. Ya kalau memang mereka mau ngikutin apa bela diri lain itu terserah. Tapi tidak mesti harus menghina budaya sendiri. Ya, jangan sampai ya pencak silat ini punah di negeri kita sendiri yang harusnya kita lestarikan. Jadi harus kita lestarikan terus. Sedangkan negara lain aja Banyak belajar kita. berebut untuk bahwa silat itu dari negara mereka gitu. Mengklaim. Tapi Indonesia sendiri malah justru Saling hina. maksudnya mengecap bahwa silat itu kampungan. Kan kadang miris kayak gitu ya. Kok kampungan? Masa ada yang banyak yang gitu? Ada Bang. Yang dianggap nggak kampungan tuh apa? Kayak olahraga bela diri dari negara lain. Ya kampungan versi negara dia kan Iya. gitu. Ya. Kalau gitu kampungan kan, tradisional. ya kan di kampung juga, di kampungnya negara dia ya kan. Betul. Kadang-kadang emang ya. Nah kan gini bro, tadi dibilang olahraga kampungan. Di saat misalnya, pernah nggak bro bertanding antara silat dengan misalnya taekwondo atau karate gitu ya, yang dari negara lain? Kalau untuk iseng-iseng mungkin dia pernah. Oke. Tapi kalau untuk pertandingan sih karena kan peraturannya berbeda Beda, setiap Bang. olahraga, setiap cabang bela diri ya. Gimana Den? Lo, Jadi- apa yang lo rasain Den? Kalau di konten saya sih, karena setiap bela diri itu kan Ada tuh di konten lo ada tuh ya? ada di konten Iya, iya. saya. Jadi kita tidak bisa membandingkan bela diri A dengan bela diri B, karena semua punya aturan pertandingan masing-masing ya. Cuman kalau mau ya tanding ke MMA, karena MMA bukan cuma satu bela diri tapi kan harus beberapa banyak bela diri karena gabungan. Nah misalkan kalau satu bela diri itu nggak bisa diadu karena beda aturan. Mungkin kalau kayak saya pernah sparring sama taekwondo, itu diajak oleh teman saya yang dari taekwondo. Tapi di sini kita bilang kalau ada yang salah, salahkan kita, bukan bela dirinya. Terus kalau mau fair gitu,
kita coba ke peraturan masing-masing. Coba. Pertama sparring peraturan pencak silat. Kedua kita sparring peraturan taekwondo. Biar kita ngerasain, oh ternyata ketika saya ke taekwondo, oh gini kesulitannya. Dia ketika dia sparring ke pencak silat begini. Jadi kita tuh ngerasain dan tidak saling meremehkan. Atau Kita tarung punya bebas ranah sekalian ya? masing-masing. Atau tarung bebas kalian, ngawur-ngawur aja gitu. Iya, iya. Atau enggak tarung yang memang bukan skillnya kita, tinju aja gitu. Oke. Pernah juga kayak gitu Bang? Oh, lu pernah? Lu bikin konten lu tuh? Pernah. Tinju jadi Saya ya? juga pernah sparring tinju juga. Tapi lebih ke saya belajar sih Oke, Bang. Ya oke. karena saya membuat konten itu juga sekaligus saya belajar Iya. dan memperkenalkan juga pada orang-orang. Oh, Iya, bela diri itu beraneka ragam Tapi banget. penontonnya banyak loh. Denny WW ini YouTube-nya. Gak tahu kalau memang sparring banyak sih orang senang banget lihat saya menderita. Bang. Iya. Tapi saya senangnya saya bisa belajar. Oke. Dan kendala saya adalah napas karena nggak pernah latihan lagi. Beda kalau misalkan zaman saya atlet lu kalau memang mau sparring berapa ronde ya hayu aja karena kita masih terlatih. Kalau sekarang kan bela diri itu Dan nggak udah bisa cedera lo kan? selain cedera tidak bisa dibohongi kalau tidak latihan Bang. Kalau nggak latihan itu Fisik. napas. Itu aja, lari aja coba bentar udah ngos-ngosan. Bener. Ya jadi kalau nggak pernah latihan tiba-tiba turun nggak usah coba-coba jadi samsak hidup. Mungkin babak ronde pertama dia masih hebat, ronde kedua udah selesai. Ya jadi kalau dia mau masih jadi aktif jadi atlet latihannya terus. Udah belum pernah mempelajari di bela diri lain? Udah pernah? Kalau belajar selama di konten sering sih Bang. Belajar? Kalau belajar secara resmi masuk nggak. Oh belum pernah Tapi ya? dengan adanya sering saya sharing-sharing banyak menambah wawasan juga. Oke. Dan kita tidak boleh menganggap bela diri kita ini paling the best, nggak boleh seperti itu. Jadi semuanya ada plus minusnya kalau menurut Tapi saya. kenapa gini Den? Akhirnya pada saat pertandingan tarung bebas, ya bebas nih tarungannya. Tekniknya nggak kepake juga lagi akhirnya. Kenapa gitu Den ya? Itu balik lagi ke orangnya masing-masing sih Bang. Oke. Jadi kalau memang orang yang menekunin teknik yang dia latih berulang-ulang, dia bisa. Tapi kadang orang nih yang ngaku dia, saya ini tarung jalanan, padahal nggak pernah latihan, ngawur pasti serangannya. Ketika berantem gitu. Jadi memang ketika dia dilatih berulang-ulang, pasti dia mendarah daging di sama dia. Tarung jalan tuh maksudnya gimana? Mungkin tawuran kali ya, berantem ini Oke, kali ya. oke, berantem tanpa teknik. Berantem ya. Oke, Mungkin tanpa itu teknik. maksudnya, iya kali. Tapi gini, gua ngeliat beberapa pertarungan yang akhirnya tarung bebas itu, gua ngeliat kok ini kok kayak mereka nggak make misalnya gini. Oh, koreo. Misalnya ya Denny silat gitu ya, tarung sama taekwondo gitu ya. Akhirnya kayak tarung bebas gitu aja loh, gitu Iya. nggak dengan gaya silatnya, nggak dengan gaya taekwondonya gitu. Emang kalau sparring atau pertandingan fighter itu nggak ada bagus-bagusnya Bang. Paling adu teknik, adu tendangan. Kalau mau bagus itu dikoreoin, disettingin. Kalau di silat ada namanya seni, Seni ya. TGR, ada yang ganda. Mungkin kayak di TV-TV tuh, saat kelihatan indah kan. Kayak midun lah ya. Mungkin kalau orang yang nggak tahu silat, wah silat tuh yang kayak di TV-TV itu. Padahal enggak. Berantem itu nggak ada bagus-bagusnya. Coba kalau orang lihat pertandingan MMA, gitu-gitu aja kan. Tapi kalau orang yang ngerti MMA, wah ini keren nih pertarungannya. Itu orang yang ngerti. Tapi kalau nggak ngerti, tarung kok gitu orang bela diri kan kayak itu diremehin. Jadi kalau menurut saya berantem itu nggak ada bagus-bagusnya sih. Iya. Tinggal kita pintar-pintar bagaimana teknik pukulan kita lebih berpower, lebih tepat sasaran, lebih cepat menjatuhkan lawan kayak gitu. Iya. Kalau saya pribadi. Dan, yang kurang di Indonesia ini apa dari dunia persilatan di Indonesia, menurut lo? Mungkin setiap Apa daerah beda-beda. yang dibutuhkan misalnya? Harusnya Indonesia tuh ada ini, misalnya itu. Mungkin kalau saya pribadi di setiap daerah fasilitasnya harus lengkap sih Bang. Fasilitas Ya. balik lagi ya. Setiap daerah kan belum tentu semuanya mempunyai fasilitas yang lengkap seperti padepokan, samsak, matras, itu belum tentu semua ada. Terus mungkin perhatiannya yang nggak seperti kayak sepak bola gitu. Iya, betul. Kadang pencak silat yang asli dari Indonesia itu pertandingannya yang kadang kita ini kejuaraan dunia selalu juara umum jarang ditampilin Bang, jarang diekspos. Iya, Ya kadang kita sangat iri nih kayak bola. Kan macan idealnya sepak nge-expose. bola gitu kan. Iya. Ya, maksudnya tuh kayak gitu Bang. Kayak bulu tangkis diperhatikan, ditayangin di TV-TV, sering ada jadwal. Ya, pertandingan bulu tangkis nih kita pengen juga kayak itu Bang. Biar silat lebih dikenal lagi juga. Oke, TV nasional gitu langsung Iya. meliput ya. Jarang malah kayak gitu ya. Media TV. Jarang. Atau mungkin memang karena nggak menarik kali nggak? Apa namanya? Itu tadi yang Nggak ada pakai koreo pertandingannya gitu. Untuk Korea ada pertandingannya Bang. pertandingan seni yang Ada. berkoreo. Oh, Jadi gitu. pertandingan tuh ada yang fighter, ada yang seni. Seni tadi ada 3 kalau di silat.
tunggal, ganda, regu. Tunggal tadi yang mungkin jurus sendirian. Ganda kayak berantem tapi di setting. Regu tadi dia bertiga, jurus-jurus bertiga. Oke, yang dilihat keindahannya Keindahan. atau yang jatuhnya? Keindahan. Keindahannya. Ya. Kalau di ganda itu Seperti pertarungan. iya Sakti-saktian lah. yang lebih mendekati real gitu kayak gitu biasanya. Kayak di TV itu ya. Ya. Oke. Kalau ganda yang bagus sih bang. Kalau mau cari silakan cari yang seni ganda. Seni ganda, silat seni ganda ya. Oke, itu dua-dua. Dua, nanti pakai golok, pakai toya gitu bang. Oke. Pakai Kita senjata. bertarung kayak memang beneran bertarung itu bang. Cuman itu sebenarnya latihan. Latihan, dua pihak ini latihan. Sudah Iya. hafal gerakannya Jadi masing-masing. Dia yang nyerang pakai golok sekalipun yang Tapi berarti yang hindarnya dinilai, nggak tahu. dinilai yang mana? Menang atau kalahnya? Enggak, mungkin dari kalau gerakan. setahu aku dari gerakannya masuk akal Kesulitan. atau enggak, kesulitannya, terus mungkin Tapi kalau udah dilatih kan, gimana cara nilainya? Kan sama-sama dilatih. kelihatan nanti mana yang bagus, mana yang enggak kelihatan. Oh. abang bisa ngebedain deh nanti kalau Nanti misalnya lihat. buka YouTube gitu kan pertandingan seni ganda. Bisa dari Indonesia orang nggak lawan pernah ngeliatnya serem negara juga tuh, lain. Sebenarnya kalau keseluruhan pasti dilihatnya bagus semua. Cuman kelihatan yang mana berpower, yang kelihatan lebih serius, yang tipis-tipis antara golok sama muka tuh tipis kelihatan hampir kena gitu nyaris-nyaris itu kelihatan sama kita. Jadi Dan walaupun itu di setting pernah kena beneran bang. Misalkan kena golok, sininya berdarah, itu sering terjadi di latihan. Bahkan di pertandingan, ada pernah di pertandingan pada saat tendang, giginya jatuh, patah. Itu pernah terjadi. karena kan kalau Sebagai mungkin, seril mungkin ya, kelihatan seril iya, mungkin. karena kan mereka itu kan pengennya kalau di istilahnya kalau di pelatih itu bilang tipis-tipis gitu. Jadi kayak memang jarak antara misal golok sama hindaran itu tipis Kayak banget kayak beneran gitu. Jadi kayak Dilatih untuk setipis mungkin. iya, dilatih untuk setipis mungkin. Tapi berbahaya juga ya. Jadi kelihatannya lebih real gitu. Kayak memang bertarung beneran gitu. Cuman padahal sebenarnya yang nyerang udah di setting nyerangnya seperti ini, yang hindar harus udah tahu dia nyerangnya kemana, kita hindarnya kemana kayak gitu Tapi sebenarnya. kalau ngeblank bahaya juga. Kecelakaan sering ya. Misalnya Di kecelakaan itu latihan. terjadi karena kan kita nggak bisa nentuin dua-duanya selalu on fire kan. Kadang ada yang satunya drop, mungkin fisiknya lagi nggak bagus, itu yang satunya lagi maksimal, telat menghindar dikit kan fatal bang. Pernah Iya, iya. kejadian di pertandingan walaupun dia ganda itu settingan, ada salah satu yang pingsan bang. Jadi kayak ketendang atau kegunting beneran, pingsan salah satu. Udah dis tadi. langsung Karena dis. tendangannya di style ekstrim ya. Iya beneran, pernah pingsan. Oke. Nah, kalian berdua ini nggak tertarik ikut dunia layar lebar, TV gitu-gitu? Bukan Kayak nggak- Iko Uwais, kayak siapa lagi tuh atlet-atlet kita yang jadi Kang Yayan. Yayat ya. Itu atlet ya? Eh, silat. kalau Silat atlet atlet. enggak sih Kang Yayan ya? Yang dari silat ada nggak yang jadi atlet apa jadi artis? Ada, si Reza. Ada. Reza ya? Iko atlet bukan? Dulunya pernah jadi atlet juga. Pernah atlet. kalau Ikut Bang- pelatnas. Enggak. Enggak. Nggak Di ya? daerah. Daerah. Lu jagoan lu dong berarti, Bu. Ah, kalau Bang Iko seni ya? Ya Bang Iko seni ya? Nggak tahu ya. Kurang, Seni kurang dia. tahu Bang Iko. juga sih dia seni apa Atlet fighter. DKI. Lu nggak tertarik masuk ke dunia itu? Bukan nggak tertarik sih bang, cuman memang pada saat ini karena kalau aku pribadi sih aku masih jadi atlet gitu, jadi waktu itu kayak fokusnya untuk karir di Sempat pernah ya? pertandingan gitu. Ditawarin. Tapi ada yang nawarin. Ada beberapa yang nawarin untuk main film film. gitu kan, cuman Nggak pas kadang waktunya. waktunya nggak pas gitu kan. Kalau sebagai atlet kan mau nggak mau ya karena lagi latihan atau tes kayak gitu, apalagi udah keluar SK kan kita harus bertanggung jawab gitu loh. Nggak bisa kita ngelepas itu untuk memilih salah satu gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi selalu kadang nggak pas waktunya gitu. Kecuali lagi kosong ya. Lagi enggak Kalau ikut ditawarin pertandingan. kita nggak nolak bang, cuman memang bukan nggak tertarik, tapi kadang waktunya aja yang Waktunya nggak tepat ya. waktunya Filmnya nggak ini tepat. kapan, ini lo Iya. lagi TC gitu ya. Mm. Ya. Tapi tertarik untuk masuk ke dunia apa? Dunia Kalau ada hiburan. kesempatan kenapa enggak gitu bang ya. Cuman kalau misalkan untuk kayak pengen banget sih ya Nggak juga. gitu. Cuman kalau memang ada kesempatan terus ada penawaran dan memang waktunya yang tepat, ya kenapa nggak coba gitu kayak gitu untuk Iya, mencoba iya. hal baru kan. Dunia yang baru ya. Iya benar. Dunia yang baru yang disetting banget gitu berantemnya gitu kan. Dunia baru tetap di ranahnya kita. Di ranah kita. Tetap yang ada urusan sama passionnya Iya. dapat. Ya, actingnya etik berantem. Bro, thank you banget ya bro. Bro Siap, Denny, siap, Bang. Wewe, semoga apa ya?
Ini keluarga yang lahir dari dunia persilatan. Akhirnya anak lu namanya siapa, Bro? Melviano Aziel Shak. Enggak lo kasih nama silat gitu enggak? Ziel panggilannya. Ziel ya. Jill panggilan. Oke. Tapi kalau kita sih terserah sih dia mau ikut kemana. Yang penting kalau halnya positif kita support bang. Iya. Thank you banget. Ini banyak banget apa namanya istilahnya? Insight baru buat gua. Mungkin juga buat teman-teman kalau memang ini bermanfaat lo silakan lo bagiin deh ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.